kenapa iPhone 16 itu dikatakan ilegal? Pembelian iPhone 16 tersebut legal. Ya, kenapa bisa legal? Ya, di toko, di e-commerce, ternyata produknya itu adalah produk dari barang yang sudah rusak atau barang bekas diimpor dari luar negeri. Selamat datang di channel Inspirasi. Guys, siapa nih di antara kalian yang menjadi pengguna smartphone? Dan kalian tahu nggak sih, kalau penjualan iPhone 16 belum legal di Indonesia? Loh, kenapa? Jadi berdasarkan peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 13 tahun 2021, bahwa perangkat komunikasi dengan spek 4G dan 5G yang diimpor harus mencapai TKDN minimal 35%. Apa sih TKDN itu? Jadi simpelnya gini, kalau ada perusahaan global yang datang ke Indonesia mau jualan, contohnya iPhone nih. Nah kemudian dia harus berkontribusi kepada tingkat komponen dalam negeri ke Indonesia. Tujuannya satu, supaya berkontribusi kepada investasi dan membuka lapangan pekerjaan bagi pekerja di Indonesia. Ya kita doakan mudah-mudahan pemerintah bisa memberikan jawaban terbaik bagi kita semua yang merupakan pengguna iPhone. Tapi dengan belum legalnya penjualan di Indonesia, kira-kira ada nggak ya yang menjual iPhone dari pasar gelap? Atau ternyata ada yang just tip dari luar negeri? Daripada kita salah langkah kemudian berujung nangis di ujung kamar mandi, lebih baik kita bahas supaya kita menjadi pembeli yang cerdas dan terhindar dari kriminalitas. Oke Sobat Inspirasi, sekarang kita sudah bersama dengan narasumber dan inilah profilnya. Dr. Henny Marlina SH MH MLI. Beliau adalah lulusan Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saat ini beliau aktif sebagai dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada beberapa mata kuliah, di antaranya hak kekayaan intelektual, hukum merek dan indikasi geografis, manajemen dan valuasi, serta perlindungan privasi dan data pribadi. Selain itu, beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum dan Pilihan Penyelesaian Sengketa Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada periode 2021 sampai 2023. Selain itu, beliau juga aktif sebagai saksi ahli pada Polri terkait analisis ekonomi atas hukum. Nah Ibu Henny, kami mau tanya-tanya nih terkait dengan fenomena penjualan iPhone di Indonesia. Kan sampai sekarang iPhone 16 ini masih dikatakan belum legal untuk dijual. Iya. Nah, menurut Ibu sebagai praktisi maupun sebagai akademisi, apa sih yang dikatakan ilegal itu dan kenapa iPhone 16 itu dikatakan ilegal, Bu? Baik ya. Jadi benar ya, sampai dengan saat ini penjualan iPhone 16 di Indonesia itu masih dilarang. Ya karena belum memiliki sertifikat TKDN. Oke. Nah, untuk mendapatkan sertifikat TKDN ini ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh produsennya, yaitu mengenai tingkat komponen dalam negeri termasuk juga komitmen investasinya. Oke. Kebetulan untuk iPhone 16 ini belum terpenuhi. Oleh karena itu, yang belum mendapatkan sertifikat TKDN untuk perangkat elektronik itu tidak boleh diperjualbelikan di Indonesia. Berarti tidak cuma iPhone saja berarti Bu ya? Iya, ini berlaku untuk semua Untuk produk. semua? Iya, produk Oke. handphone ya juga. Oke. Nah, cuman kan kami agak sedikit bingung nih Bu, karena iPhone ini kan menjadi salah satu barang yang cukup banyak diminati sama Betul. teman-teman di berbagai kalangan usia gitu. Nah, dan terkait dengan fenomena ini, ya kita tahu orang Indonesia itu kan banyak akal-akalannya begitu Bu ya.
Jadi mereka mungkin ada yang menjual barang dari pasar gelap, atau mungkin mereka yang mulai just tip nih Bu. Nah, menurut pandangan Ibu gimana sih terkait hal-hal tersebut? Baik, ini khusus untuk handphone ya, Ya, iPhone ya. ya, Oke. Jadi yang dilarang itu adalah memperjualbelikan iPhone 16. Memperjualbelikan. Di Indonesia. Oke. Ya. Jadi kalau seandainya kebetulan saya lagi conference misalnya di Singapura, Oke. ya di Singapura kebetulan sudah boleh nih ya jual beli iPhone 16. Saya beli di sana. Kemudian ya saya bawa pulang ya masuk ke Indonesia kan, saya gunakan sendiri. Nah ya, pembelian iPhone 16 tersebut legal. Ya, kenapa bisa legal? Karena kan saya belinya memang pertama di distributor resmi iPhone di Singapura, Oke. kemudian Oke. dan saya sebagai penumpang memang mempunyai hak ya untuk membawa barang dari luar negeri. Oke. Ya, Oke. sepanjang saya juga melaksanakan kewajiban-kewajiban terkait bea masuk dan perpajakan lainnya. Nah, untuk menjadikan legal tadi dan bisa digunakan ketika sampai di Indonesia ya, begitu masuk ke airport gitu ya, saya lapor ya, saya bawa barang bawaan dari luar negeri dan kalau seandainya itu melebihi dari yang seharusnya ya mengenai nominalnya, saya harus lapor ya, termasuk juga tentang pembelian iPhone tersebut. Oke. Ya, Oke. kemudian kalau berarti masih ada terhutang uang biaya masuk yang belum dibayar kan, Oke, jadi oke. saya bayar pajaknya, kemudian saya bisa mendaftarkan nomor email tersebut, Oke. iya, Oke. ke Kementerian Perindustrian melalui aplikasi bea cukai ya kalau nggak Oke. salah ya. Oke. Nah kalau saya sudah bayar kewajiban saya tersebut, keberadaan iPhone tersebut legal. Legal. Iya, saya beli. Secara pribadi. Iya, karena saya memang membawa masuk sebagai penumpang. Oke. Ya, Oke. jadi Oke. dianggap sebagai barang bawaan penumpang. Oke. Tapi jumlahnya juga terbatas Ya, betul, ya, betul, hanya betul, boleh betul. 2 Ya, ya, maksimal, ya, nggak maksimal. boleh lebih. Betul, Karena betul. kan tadi tujuannya terbatas untuk digunakan sendiri. Pribadi. Nah, tadi kan jadi sudah legal nih. Ya, bisa menjadi illegal ketika saya jual lagi ke orang lain. Jadi kalau saya pakai sendiri ya itu legal. Ya tidak boleh adalah saya menjual kembali karena tadi menurut peraturan yang ada sampai dengan saat ini jual beli atau perdagangan handphone dalam hal ini iPhone 16 masih dilarang sepanjang belum mendapatkan sertifikat TKDN-nya. Nah, kalau untuk barang bawaan itu memang dikecualikan dari persyaratan sertifikat TKDN tersebut. Tapi kalau mau diperjualbelikan untuk konsumen di Indonesia harus memenuhi persyaratan tersebut. Berarti rekan-rekan, untuk penjualan iPhone 16, hati-hati kalau ada teman-teman kalian yang mau just tip. Jadi Bu, terkait dengan barang ilegal ini, memang kan kita tidak bisa memaksakan seseorang untuk tidak membeli barang ilegal. Karena itu kembali ke kesadaran dari masing-masing orangnya. Betul. Tapi pertanyaannya, apa sih kerugian seseorang ketika dia membeli barang-barang ilegal tersebut, Ibu? Ya. Nah, mungkin Ibu bisa jelaskan. Terima kasih. Ya, baik. Jadi maksud dari pemberian izin ya dari pemerintah untuk menjadikan suatu barang itu bisa diperdagangkan secara legal pasti ada tujuannya ya. Oke. Salah satunya adalah melindungi konsumen. Oke. Nah, untuk mendapatkan izin edar tersebut pasti ada pemeriksaan nih yang harus dilalui ya, termasuk pemenuhan mengenai standar-standar yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi. Tujuannya sekali lagi untuk melindungi konsumen kita. Misalnya barang-barang ada kaitannya dengan standar nasional Indonesia juga ya. Kalau diproduksi di luar atau di bawah standar dari standar nasional yang sudah ditetapkan, maka akan ada risiko yang akan dihadapi oleh konsumen. Oke. Pertama misalnya risiko terhadap keamanan keselamatan konsumen. Bayangkan ya kalau kita beli barang, makanan, kemudian mengandung bahan berbahaya, ya ini yang risikonya adalah bagi mereka yang mengkonsumsinya ya, bahkan risikonya juga bisa fatal ya, tidak hanya sakit bahkan mungkin sampai dengan kematian. Nah itu yang kedua yaitu terkait risiko terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen ya. Terhadap kerugian tersebut seharusnya ada pelaku usaha yang bertanggung jawab
Karena nggak mungkin ya suatu produk itu ada begitu saja. Ya, Jadi kan harus dihasilkan dari produsen, kemudian didistribusikan ya oleh distributor sampai ke tangan konsumen. Ya. Dalam hukum perlindungan konsumen ya harus ada pelaku usaha yang dapat diminta pertanggungjawabannya. Harus ada yang bertanggung jawab ketika mengakibatkan kerugian kepada konsumen. Nah, sekarang permasalahannya untuk barang ilegal, siapa pelaku usaha yang harus bertanggung jawab? Ya, barang ilegal itu seringkali kita tidak bisa mengidentifikasi siapa produsennya. Ya, berdasarkan teori tanggung jawab, ya pertama yang harus bertanggung jawab, ya kemungkinan adalah produsennya. Karena dari dialah produk itu lahir gitu ya. Bisa jadi kerusakan, cacatnya produk adalah dari pabriknya. Sehingga ketika dari awalnya sudah rusak, dia yang harus bertanggung jawab. Nah, kemudian barang tersebut didistribusikan, ya terlibatlah distributor. Ya, ada kemungkinan rusaknya barang itu bukan dari pabrik, tapi waktu didistribusikan. Sehingga ada kemungkinan ya yang harus bertanggung jawab bukan produsen, tapi distributornya. Nah, jadi kalau barangnya legal kan jelas ini dari distributornya siapa, melalui siapa, sampai akhirnya ada di tangan konsumen. Sehingga paling tidak konsumen mudah mengidentifikasi pelaku usaha yang terlibat siapa saja. Dan yang pastinya adalah siapa produsennya. Untuk produk yang legal ya, salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh produsen adalah memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur, ya, karena ini merupakan hak konsumen yang dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Termasuk di dalamnya adalah informasi mengenai siapa produsennya. Ya, jadi harus jelas nih siapa produsennya. Itu. Jadi kalau seandainya konsumen mengalami kerugian ya akibat mengkonsumsi barang atau jasa, dia tahu ya paling tidak bisa mengidentifikasi siapa produsennya yang seharusnya bertanggung jawab. Untuk barang yang ilegal, ketika tadi ada kemungkinan karena ilegal berarti tidak semua kewajiban itu terpenuhi. Betul. Bisa jadi ya tidak ada informasi mengenai produsennya. Atau mungkin dipalsukan ya sehingga konsumen tidak tahu ya harus menuntut ke siapa yang harus bertanggung jawab. Itu jadi konsumen bisa mengalami kerugian ya karena pertama barangnya itu tidak sesuai dengan apa yang dicantumkan di dalam label atau apa yang dijanjikan. Ya, jadi tidak bisa berfungsi sebagaimana seharusnya ya sehingga dia mengalami kerugian dong. Nah, cukup menarik Bu. Karena coba nih teman-teman nih, kira-kira pernah nggak nih beli barang di e-commerce, barangnya ketika dilihat review videonya luar biasa keren banget. Tapi begitu barangnya datang Bu, zong ya. Waduh zong. Atau mungkin justru karena saking murahnya kita jadi latah beli gitu Bu. Nah, jadi penasaran. Bagaimana pandangan Ibu? Terima kasih. Ya, tapi sekali lagi ya, pelaku usaha kan pertama mereka harus mempunyai itikat baik ya dalam melakukan perdagangan barang atau jasa. Awalnya kalau memang didasarkan dengan itikat baik ya sebagaimana seharusnya ya. Kalau memang jualan ya barang-barang yang berkualitas ya. Inilah salah satu tujuan dari keberadaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ya, salah satunya adalah agar meningkatkan kualitas dari barang yang diperdagangkan di Indonesia dengan membuat sejumlah peraturan mengenai kewajiban dari pelaku usaha. Tuh, kalau seandainya tadi ya ada harga murah, kemudian kualitasnya kurang baik atau jangan-jangan malah berbahaya bagi konsumen. Kalau ada barang-barang yang saya pernah Bu beli barang di e-commerce gitu. Tulisannya bukan tulisan Indonesia tuh. Tulisannya dari tulisan negara tertentu. Tapi penjelasan tentang pulpen itu tidak ada bahasa Indonesia begitu. Nah, itu sebenarnya boleh nggak sih Bu dijual di Indonesia? Boleh. Oh, nggak boleh. Iya. Jadi tapi banyak banget begitu Bu. Untuk produk impor ya ketika ingin dijual di Indonesia harus ikut aturan main di Indonesia. Ya, yaitu memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur kepada
konsumen Indonesia. Karena ini di perdagangan Indonesia, maka berdasarkan peraturan perundang-undangan harus menggunakan bahasa Indonesia. Oke. Supaya konsumen Indonesia bisa mengerti, memahami ini produknya apa sih gitu ya. Kalau seandainya ada hal-hal yang harus diantisipasi ya, konsumen juga bisa memahaminya. Jadi memang kewajiban ya untuk memberikan informasi dalam label dalam bahasa Indonesia. Itu wajib, Bu, ya? Wajib untuk Oke, semua oke. produk sekarang. Oke. Jadi guys, kita harus hati-hati apabila ada barang di e-commerce yang ternyata tidak menggunakan bahasa Indonesia. Karena itu dilarang di Indonesia. Daripada kita beli barang-barang yang ternyata barangnya ilegal, lebih baik kita pakai barang-barang produk Indonesia. Nah, sedikit Bu, mau tahu tentang pengalaman Ibu dalam berkarir di perlindungan konsumen. Sebagai saksi ahli mungkin bisa diceritakan, Bu, beberapa kasus-kasus yang sebenarnya membuat orang terkesan tidak sadar dia menjual barang ilegal atau justru dia mengonsumsi barang-barang ilegal itu. Oke, kalau menjual barang ilegal kemungkinan besar sadar ya. Oke. Karena kan sebenarnya kalau barang legal kan jelas jalur distribusinya. Ya. Itu. Jadi, tapi memang benar ya, konsumen tidak berdaya. Tidak bisa atau kadang-kadang sulit dia untuk membedakan mana yang legal, mana yang ilegal. Ya, kadang-kadang mungkin kalau dari adanya diferensiasi harga ya, itu mungkin masih bisa lah kita patut menduga ya. Harganya biasanya misalnya 1 juta tiba-tiba 100.000. Betul. Nah, kalau dalam hal ini kan konsumen seharusnya patut curiga ya, ada kemungkinan ya barang ini adalah ilegal. Nah, kalau seandainya harganya nggak beda jauh, kadang-kadang kan kita berpikir jangan-jangan memang lagi promo, ada bonus betul. ya. Nah, tapi bukan berarti ya belum tentu barangnya juga legal ya. Pertama kita harus pastikan juga ya, kalau memang dijual oleh distributor resmi, sebenarnya seharusnya tidak jadi masalah lah ya, dalam arti konsumen bisa membedakan. Nah, tetapi yang namanya jalur distribusi ini kan bisa sangat luas ya. Dimungkinkan ya ketika dijual oleh toko ya, pedagang ya, ini sebenarnya barangnya juga resmi ya, tapi dia mau habisin stok misalnya, kadang-kadang ngasih diskon ya, itu sehingga menarik konsumen ya. Tapi kembali lagi ya, kita sebagai konsumen harus waspada ya, harus hati-hati juga. Mungkin caranya membaca review ya dari konsumen sebelumnya ya. Kadang-kadang kita memang harus ekstra waktu ya. Iya, betul. Kalau review yang awal-awal kayaknya bagus bagus-bagus, banget nah semuanya. yang belakangannya yang ini review nih bawah baru. tuh, dan yang jelek biasanya nggak pernah kelihatan tuh. Betul. Gitu. Makanya memang kita harus karena bagaimanapun juga kalau nanti terjadi masalah kan kita yang akan mengalami ya, akan lebih repot. Jadi lebih baik mencoba mencegah dulu ya, atau paling tidak mengurangi risikonya. Namun tidak menutup kemungkinan loh ya. Banyak penjual yang memang tadi dasarnya mungkin pada dasarnya tidak mempunyai etikat baik ya, udah tahu barang yang ilegal. Yang penting untung. Betul, yang penting untung. Ada satu kasus gitu ya, di mana dari hasil penyelidikan kepolisian diketahui ya, ada dijual produk handphone juga ya di toko di e-commerce. Ternyata produknya itu adalah produk ya dari barang yang sudah rusak. Atau barang bekas diimpor dari luar negeri, diperbaiki di Indonesia, kemudian dikemas ulang. Itu banyak banget kejadian kayak gitu. Dikemas ulang pakai kemasan yang baru, disegel juga, jadi seolah-olah baru. Ya, ketika sampai ke tangan konsumen, ya lihat masih dalam kemasan, pastinya konsumen akan berpikir ini beneran nih, baru nih ya. Dengan harga yang murah. Dengan harga mungkin ya relatif lebih murah ya. Tapi konsumen begitu buka kan nggak mungkin bisa ngecek lebih lanjut juga ya, nggak mungkin juga kita bongkar ya. Kalau kita bongkar malah jadi bahaya itu ya. Nah, disinilah masalahnya ya, konsumen tidak mampu untuk membedakan barang yang legal maupun tidak, jadinya baru atau bekas jadinya. Baru ketahuan ketika kita gunakan, kok ada masalah ya? Dan ketika ada masalah ya, mungkin tentang garansi banyak sekali mungkin bisa dipalsukan ya. Baru ketahuan ketika kita mencoba mengklaim. Nah, katanya ada garansi nih. Kita datang coba klaim garansi, ternyata ditolak. Ya, dengan alasan berdasarkan mungkin penelusuran lebih lanjut barang tersebut bukan barang yang legal.
Sehingga konsumen tidak bisa tuh untuk mendapatkan kompensasi perbaikan terhadap barang tersebut. Jadi konsumennya rugi jadinya. Iya, saya yakin ini sering banget kejadian di Indonesia, Bu. Betul. Kami minta sarannya dari Ibu. Kira-kira untuk teman-teman dan sobat inspirasi nih, supaya bisa membedakan barang legal dan barang ilegal. Kira-kira tipsnya dari Ibu bagaimana? Baik. Jadi yang pertama memang kita harus pastikan ya beli di tempat-tempat yang legal, yang kira-kira kita yakinlah ya bahwa memang perusahaannya legal, jelas identitasnya, sehingga kalau nanti terjadi masalah ya kita bisa datang kembali ya. Seringkali kalau yang ilegal nanti kantornya pindah gitu ya. Nomor telepon tidak bisa dihubungi gitu ya. Jadi kita ada garansi tapi ternyata tidak ada garansi jadinya. Kedua ya, memang kita harus antisipasi juga ya mengenai harga ya. Jadi kalau harganya memang terjadi perbedaannya disparitasnya cukup jauh gitu. tinggi ya, lebih baik kita curiga lah ya. Betul. Ya daripada mungkin merasa untung malah jadi buntung nantinya. Betul. Jangan gampang tergiur, Bu ya. Betul ya. Jadi jangan gampang tergiur harga-harga murah ya. Yang penting juga ya pastinya membeli sesuai dengan kemampuan juga ya, supaya kita tidak menjadi konsumtif juga ya. Betul ya. Itu mungkin beberapa tips yang bisa dipertimbangkan teman-teman semua ya untuk menghindari. Nah, kalau untuk produk-produk tertentu misalnya seperti makanan, obat, itu kan mereka ada kewajiban untuk ya mencantumkan izin edarnya ya. Izin edar tersebut bisa dicek ya di website BPOM apakah legal atau tidak. Tapi sekali lagi banyak juga pelaku usaha yang curang ya. Mencantumkan seolah-olah memang legal ada nomor BPOM-nya, tapi sebenarnya bukan gitu ya. Tidak diproduksi oleh yang seharusnya. Tapi kalau masalahnya kita beli secara online kan nggak bisa kita lihat nih ya. Kita tidak bisa mengecek langsung. Ada baiknya jadi juga adalah untuk membaca deskripsinya ya, kemudian juga baca review-review ya. Dan kalau seandainya tidak yakin ya lebih baik cari toko yang lain. Oke. Luar biasa sekali penyampaian dari Ibu Henny. Kepada teman-teman, ingat, malas mengerti, malas mencari, malas ingin tahu, maka dampaknya akan kerugian pada diri sendiri. Seperti biasa rekan-rekan, pada sesi akhir ini saya akan memberikan sebuah pertanyaan kepada rekan-rekan. Pertanyaannya adalah, apa ciri-ciri barang yang patut diduga sebagai barang ilegal? Berikan jawaban terbaik kalian di kolom komentar. Akhir kata, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di episode berikutnya. Hormat buat kawan-kawan semua.